Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bung Toto Warsito. Namun kali ini tidak menyanyi. Kali ini akan bereaksi, memberikan reaksi terhadap videonya Mas Rizik Syihab. Kenapa video Mas Rizik Syihab harus saya beri reaksi? Karena khawatir umat yang belum paham akan tersesatkan, akan mempercayai omongan-omongannya, dan itu bisa mengadu domba, bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan kebodohan. Kalau Habib bodoh ngomong diikutin, berarti yang ngikutin lebih bodoh dari Habib bodoh. Oke, kita simak videonya dan kita cut, kita beri komentar dari setiap ucapan yang perlu diberi komentar atau reaksi. Ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ya, betul. Ini zaman kacau balau. Sejak ada engkau, para teroris lokal, ormas radikal. Dan perlu pemirsa tahu bahwa Rizik Syihab ini adalah pemimpin ormas radikal FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Pemimpin ormas radikal, atau justru kalau Gus Dur bilang Rizik Syihab adalah teroris lokal. Lah kok kalian tanggap? Lah kok kalian dengerin? Lah kok kalian jadikan panutan? Memangnya kalian mau jadi teroris? Arafi, gue sentil lagi nih. Ketua ormas radikal, teroris lokal yang berbaiat ke ISIS, yang ingin mengganti demokrasi Pancasila dengan NKRI bersyariah, yang ujung-ujungnya adalah negeri khilafah. Lah kok kalian datengin, kalian minta saran tentang generasi muda Islam dan seni? Apa yang Rizik Syihab ini miliki? Seni apa yang dia punya? Ilmu apa yang akan dia tanamkan kepada generasi muda Islam Indonesia selain radikal, teroris? Rapi. Lanjut. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Emang lo juga ngerti? Emang lo juga belajar nasab? Kalau lo ngerti nasab dan belajar nasab, paham ilmu nasab, harusnya kau bantah tesis Kiai Imad itu dengan ilmu nasabmu. Tapi apa yang kau lakukan selama ini? Mencaci Kiai Imad, menjelek-jelekan Kiai Imad, memframing buruk Kiai Imad dan kawan-kawan, memberikan gelar-gelar yang buruk kepada Kiai Imad, yang al-kaburi lah, yang abal-abal lah, yang belajar di kandang kebo lah, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal dari situ sudah kelihatan kau tak paham ilmu nasab. Nggak ada ininya Kiai Imad. Paham lo Zik? Lo nggak paham ilmu nasab. Lo diem aja. Carilah ahli nasab dari Ba'alwi untuk membantah Kiai Imad. Gitu dong. Bukan menframing, mencaci, mengadu domba, menjelek-jelekan Kiai Imad. Gue tiduran sambil merem dengerin ocehan lo sama pemaparan Kiai Imad.
Itu orang awam sekalipun bisa memahami bahwa Kiai Imad jauh lebih pinter, lebih berilmu daripada kau, Z. Lanjut. Ya, si menteri lagi ngeluh. Ada Pak Alwi yang begini, ada Pak Alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Pak Alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik. Habib yang baik. Pertanyaannya, Habib yang baik siapa ya? Profesor Quraisy Shihab. Tapi dia nggak mau disebut Habib. Habib siapa ya, bingung gua. Nggak ada Habib yang baik sih. Belum nemu gua. Yang koar-koar kesana kemari itu Habib yang buruk-buruk semua. Kayak kau dan orang-orang di sekeliling kau. Lanjut. Ada lagi betina partai. Masih gak ada anggota DPR RI bicara soal Pak Alwi, saudara. Habis Pak Alwi dicaci maki. Habis Pak Alwi dicaci maki. Itulah ciri-cirinya Habib itu. Terutama Rizik Syihab ini. Dia pandai memutarbalikkan kata-kata. Dia pandai menjungkir balikan keadaan seolah-olah dia orang terdolimi. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tidak ada cacian makian Bu Irma, itu tidak ada. Nih videonya, dengerin. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia, saya kira.
saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Mana caciannya? Mana makiannya? Nggak ada kan? Orang kalau pinter, ilmunya tinggi, nggak akan mencaci maki kayak Rizik Syihab ini. Apa yang dikatakan Bu Irma nggak ada yang salah. Justru yang tidak sependapat dengan Bu Irma itulah orang yang salah. Lanjut. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Salah. Orang itu bebas mau ngomong apa saja. Orang nggak tahu agama boleh ngomong agama. Kayak lo nih Rizik, lo nggak ngerti agama, lo boleh ngomong agama. Lo nggak paham Quran, lo boleh ngomongin Quran. Ya bukan lo doang, gue juga. Gue nih nggak paham agama, tapi boleh dong gue ngomongin agama. Karena gue pengen tahu. Nanya, diskusi lah, ngomonglah tentang agama. Masa nggak boleh? Sama kayak gue nggak ngerti soal nasab. Gue bahas nasab karena gue pengen tahu. Tapi gue tunggu-tunggu dari Robitoh Alawiyah tidak ada yang berilmu. Nggak ada yang bisa membantah Kiai Imad. Makanya gue ikutin Kiai Imad berdasarkan ilmu. Jadi nanti kalau di akhirat kalau ditanya, gue bisa menjawab berdasarkan ilmu. Bukan husnudzon. Jangan don, tapi pakai ilmu. Dan ilmu yang disampaikan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan sudah cukup sebagai alasan untuk mengerti bahwa Habib Ba'alwi bukan cucu Nabi. Lanjut. Ya ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau, udah. Udah nih ceramah jangan diterusin lagi udah. Nah kan, apa gue bilang? Dia tidak punya ilmu, tetapi bisanya memframing, menjelekkan orang lain. Buktinya ini, yang dia maksud adalah Dr. Sugeng Sugiarto.
Dia paham dan ahli soal DNA dan detil-detilnya. Tapi untuk menjawab tuduhan buruk si Rizik Syihab bahwa Dr. Sugeng ini adalah pakar ikan nila, pakar ikan cupang, saya tampilkan video Dr. Sugeng yang menjawab omongan Rizik Syihab ini. Kalian bisa nilai mana yang berilmu, mana yang tidak. Apakah Dr. Sugeng ini tidak paham DNA? Mari kita dengarkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit terpancing tadi lihat Twitter keluar si Rizik Syihab ya. Rizik Syihab ini dulu kan yang mensyaratkan durian abi harus tes DNA. Ya gara-gara itu sebaiknya kita kan dia sering diakronimkan sebagai IBHRS ya. Itu betul. Itu dari Imam Banci, Habib Rizik Syihab. Nyuruh-nyuruh tes DNA begitu, sekarang ketakutan sendiri kalau nggak banci apa. Terus nyindir sana, entah Roma, entah saya gitu. Kalau dia nggak banci, dia tuh dokter loh. Kalau dia nggak banci, dia harusnya berani dong diajak basul masail atau seminar di Fakultas MIPA Biologi gitu ya. Di UI kayak UGM kayak IPB kayak Undip kayak atau UIN itu. Tapi dasarnya banci, seperti kata Dr. Abdillah Toha. Rizik Syihab ini kalau ceramah dipegangi mic udah kayak singa. Begitu mic-nya lepas kayak kucing Persia udah. Rizik Syihab, kalau kamu nggak berani ngadepi kami di seminar ilmiah di kampus ya, kampus terkemuka, ya cocok IB-nya itu ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. Terserah teman-teman mau bilang dia Imam Banci Habib Rizik Syihab atau Imam Bahlul Habib Rizik Syihab, ya monggo aja. Ini mungkin ini udah ganti presiden, dia itu punya kebiasaan kalau ganti presiden nggak lama lagi masuk penjara dia itu. Ya udah Rizik Syihab, kalau situ jantan nggak banci ya. Kita ketemu di seminar ilmiah di mana gitu. Asal di kampus yang menyelenggarakan fakultas. Orang DNA keluargamu yang marga siapa saya udah bisa lihat kok. Atau kamu tes DNA tak bayari gitu. Biar nggak dicap banci. Saya udah tes loh. Belum keluar hasilnya. Kamu berani nggak gitu? Udah gitu teman-teman ya. Rizik Syihab itu udah banci bujel lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Apa? Mau ngeblender kamu tuh masih lama nggak bikin itunya? 1 menit lagi. Bini mau blender, takut ngeganggu. Oke, ini penutupnya. Rizik Syihab dibilang banci, udah banci bujel lagi. Kalian nilai dengan hati dan akal kalian sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di SCTW Oke. Suara Cinta Toto Warsito Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.